Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di Jemaat Pengharapan serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 23 Juli 2023. 1. Warta keuangan. Penerimaan pertanggal 16 Juli sampai dengan 22 Juli 2023 sebesar Rp68.266.000. Pengeluaran pertanggal 16 Juli sampai dengan 22 Juli 2023 terdiri dari setoran wajib ke Sinode DKI di Tanah Papua, yaitu perpuluhan 100% senilai Rp17.310.000. B. Setoran wajib jemaat 40% ke Sinode senilai Rp15.862.000. 2. Setoran wajib ke klasis GKI Port Mumbai 20% itu senilai Rp7.931.000. Belanja jemaat pertanggal 16 Juli sampai dengan 22 Juli 2023 senilai Rp37.746.000. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 16 Juli 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6, jumlah yang hadir adalah 373 orang. Ibadah jam 9, waktu Indonesia bagian timur di gedung gereja sebanyak 549 orang. Melalui live streaming sebanyak 275 orang. Ibadah jam 16 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebanyak 303 orang. Rumah B3 warta ibadah. Ibadah Minggu 23 Juli 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Nicholas Matruti, Sarjana Teologia. Majelis piket adalah Rayon Apeo. Peman organ adalah Bapak Syamas Y. Bisim. Kantoria adalah Ibu Penatua Mary Sroyer. 2. Ibadah jam 9 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Ibu Pendeta Gracia A. Utara, Sarjana Teologia. Majelis piket adalah Rayon Apeo, Rayon Aspol. Peman organ adalah Bapak Yemansi. Kantoria adalah Ibu Mike Kaiba. 3. Ibadah jam 16 sore waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Semuntir, Sarjana Teologia. Majelis piket Rayon Ampera. Peman organ Saudara Doni Suluyanan. Kantoria Ibu M. Nur. Berikut ibadah di pos Pak Arius Rayon Apeo jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa, Sarjana Teologia. Majelis piket adalah Rayon Apeo. Peman organ adalah Bapak Jimmy Eryap. Berikut ibadah di gedung Gunung Sinai Rayon Gajah Putih pada jam 9 pagi dilayani Bapak Penatua Yakobus Rahael S.E. Berikut ibadah di gedung Par Irene Rayon Ekumene jam 9 pagi
dilayani Bapak Penatua Yohanes Tuange SE. Berikut ibadah di Gedung Par Via Dolorosa, Rayon Percetakan, jam 9 pagi, dilayani Bapak Penatua Yohanes P. Nusi SIP. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 25 Juli 2023 jam 17 atau jam 5 sore. Yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Albert Manuputi, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Warta tambahan: A. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahunan tahun 2023. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahunan 2023 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 16 sore waktu Indonesia Timur dan jam 19 waktu Indonesia Timur. Sedangkan di gedung-gedung PAR dilaksanakan pada jam 9 pagi. Untuk itu, pelayan dan majelis jemaat 9 rayon pelayanan akan melakukan kunjungan pastoral dan mendaftarkan anggota SIDI yang siap untuk mengikuti perjamuan sakramen Perjamuan Kudus. B. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kuris, kartu iuran pembangunan, dan partisipasi jemaat per tanggal 22 Juli 2023 berjumlah Rp646.493.425. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa Sarjana Teologia, Sekretaris Penatua Merlin Noah Aharen Sarjana Pendidikan.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 105 ayat 1 dan 2. Sinar fajar yang bakar. Sinar fajar yang bakar, terang yang tidak dijadikan, pagi ini datanglah dengan cahaya yang berikan roh yang kuat dan segar dan benar. Ayat 2, di embun hiburan menyegarkan jiwa kami, hati yang kehausan rindu dendam akan damai, beri penyiraman segar yang benar. Pertolongan kita yaitu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat, mari kita puji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Mazmur 138 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bernyanyi segenap hatiku dan kata-kata selanjutnya. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhan, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di duniaku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu dan hatiku bersukaria, memuji nama Tuhanku yang rahmat-Mu tetap setia. Karena besarnya nama-Mu, Kau janji-Mu Kau muliakan. Telah Kau dengar suaraku dan hatiku telah Kau tetapkan. Segala raja dunia dan balanya memuji Tuhan setelah mendengar sabda-Mu yang kelak tentu Engkau teguhkan. Jemaat menunduk kembali. Jemaat Tuhan, kita siapkan nyanyian Mazmur 6 ayat 1 untuk mengamini pengakuan dosa, dan nyanyian rohani 147 ayat yang pertama untuk mengamini berita keampunan. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seminggu lamanya kita bekerja, melakukan aktivitas sesuai dengan talenta kita masing-masing. Adakah kesadaran dalam diri kita bahwa selama seminggu itu ada begitu banyak hal yang kita buat melanggar perintah Allah, melawan perintah Allah, melawan hukum Allah? Dalam rumah tempat Allah berpengasihan,
Marilah kita dengan ikhlas terbuka hati mengaku akan segala dosa-dosa kita. Sebab Dia berkata, dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Tuhan mau menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, hamba membawa segenap umat-Mu yang mengkuduskan hari Sabat-Mu pada jam pertama di saat ini, seraya terbuka, jujur, dan tak tersembunyi di hadapan-Mu, bahwa kami sangat sulit untuk tidak terlibat dengan dosa, untuk tidak terlibat dengan apa yang Tuhan tidak kehendaki, baik dengan pikiran kami, pandangan kami, ucapan dan perbuatan kami setiap waktu. Kasihi, ampuni dan bersihkan dosa-dosa umat-Mu. Perbarui hidup mereka supaya mereka berpengharapan dan melabuhkan sauh hidup mereka di tangan Yesus yang Maha Pengasih itu. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Dengarlah jemaat Tuhan sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuasa-Mu ya pengasihan dalam Yesus kusembah. Kuasa-Mu ya pengasihan di dalam Yesus kusembah. Anugerah-Mu pemberian yang tidak padanya. Ku buang sangsiku semua dan menyelam di laut-Mu jua. Ketika kita yakin bahwa dalam pengakuan dosa Allah mengampuni kita, Allah juga mau, Allah juga ingin supaya kita bersinar bagi Dia dan menjadikan diri kita bersinar bagi Dia selama kita hidup. Maka kita akan mendengarkan hukum-Nya sebagai petunjuk hidup baru. Untuk itu saya mohon jemaat bangkit berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru yang saat ini berkata-kata kepada kita demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah balas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose pasal 3 ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Kiranya roh Allah memberi saya dan saudara-saudara bukan hanya mendengarkan, tetapi mau menyimpan dan melakukan hukum Tuhan ini, supaya Allah dipermuliakan lewat diri kita dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Allah. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam kegagahan iman kami mohon ada Roh Kudus yang menerangi pikiran kami, menerangi pendengaran kami, membuka relung-relung jiwa kami, agar buli-buli iman kami diisi, dan kami selalu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak pernah kami tahu kapan waktunya. Berkati dan urapi bibir hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan segala perkataan firman-Mu menurut kehendak-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan ayat 35. Kitab Mazmur pasal 104, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 35. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat secara kolektif membacakan ayat yang genap. Kalau kita sudah membuka dan mendapati pembacaan kita pada minggu ini secara GKI di Tanah Papua, marilah kita membacanya secara berbalas-balasan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya.
sehingga singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikannya makanan pada waktunya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikiannya pembacaan firman Tuhan. Pujian bagi Kristus selama-lamanya, haleluya. Haleluya, Jemaat Tuhan, kita akan bersyukur dengan segala berkat Tuhan yang sudah sedang Tuhan curahkan dalam hidup, kerja, usaha sesuai dengan talenta kita masing-masing. Berikanlah apa yang ada padamu dan bukan apa yang tidak ada padamu, karena Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Rohani 129. Kita menyanyi sementara kita memberikan persembahan syukur kita. Karunia baik semua dan segenap hidupku. Karunia baik semua dan segenap hidupku. Pemberian Tuhan doa dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu, murahmu ku hormat. Bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku gemari segala hartamu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murahmu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan keturut
di jalan Bapakku, sempurna kesenangan di kerajaan. Orjen. Kembali ke ayat 1. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu. Di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapakku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Orjen. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 6 keluarga. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 3 keluarga. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan
persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pemberi hidup dan berkat bagi kami. Hari ini dalam rumah Tuhan kami boleh bersyukur sesuai dengan perintah dan ajaran-Mu, dan kami boleh beri apa yang ada pada kami, entah dari kekurangan kami maupun kelebihan kami, dalam kantong-kantong atau pundi-pundi persembahan ini. Allah berkenan menerima, mengkuduskannya, supaya dalam segala hal corong Allah terus ditopang di semua aras gereja ini. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan dalam hidup kerja usaha mereka, supaya dalam segala kekurangan dan ketidaktaatan mereka, anugerah sempurna Allah takkan pernah berlalu, tapi hadir terus dalam apa yang mereka sadari maupun apa yang umat-Mu tidak menyadarinya. Hamba juga berdoa menyerahkan pengucapan syukur keluarga atas berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, atas pertambahan usia dan keberhasilan dalam hidup dan kerja serta pendidikan yang telah diberikan. Tuhan berkenan memberkati dan menerima pengucapan syukur keluarga yang disebutkan nama-namanya tadi. Hamba juga berdoa menyerahkan persepuluhan yang telah diberikan oleh pribadi dan keluarga. Biarlah janji Allah dalam kitab Maliaki untuk membuka tingkap-tingkap langit menjadi milik anak-anak Tuhan yang setia untuk memberi 1/10 dari keringat peluh usaha mereka, supaya mereka akan menguji Allah apakah janji Allah itu Allah tepati bagi orang-orang yang setia memberikan persepuluhan itu. Setiap warga jemaat yang membantu anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, para janda duda, orang-orang yang mengalami kelaparan dan kemiskinan, membantu hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati tangan dan kerja mereka. Berkati bendahara jemaat yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan, mengelola seluruh persembahan umat-Mu, kehidupannya, rumah tangganya dan kerjanya menjadi contoh dari apa yang dipercayakan Allah dengan berkat-berkat Tuhan. Inilah persembahan umat-Mu, inilah pengucapan syukur umat-Mu, inilah persepuluhan dari umat-Mu yang hamba bawa dan taruh di meja altar-Mu yang kudus saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita secara sinodal GKI Tanah Papua terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 135 dengan tema bertemu Tuhan di alam sekitar. Tema khotbah kita hari ini, bertemu Tuhan di alam sekitar. Bapak Ibu jemaat, Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dengan segala isinya dan manusia dalamnya. Dengan Tuhan sudah mempertemukan, dan Tuhan tidak pernah bawa bilang semuanya tidak baik. Tapi dalam Kejadian pasal 1 Tuhan katakan dan lihat bahwa semuanya baik. Bahkan Tuhan katakan semuanya begitu baik adanya. Itu bahwa dari satu ciptaan ke ciptaan lain itu saling bergantungan sebagai mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Manusia sebagai ciptaan yang termulia diberi mandat oleh Allah untuk menjaga, memelihara ciptaan itu. Kadang-kadang kita menyadari diri, ataupun juga kadang-kadang kita tidak menyadari diri. Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam hidup saya, Tuhan bisa hadir dalam hidup saudara, Tuhan bisa hadir dalam keluarga saya, Tuhan bisa hadir dalam pekerjaan saya.
yang kita kenal dengan terima kasih Tuhan karena Engkau menuntun, menjaga, memelihara, memberkati hidup saya. Apakah benar-benar itu sebuah ungkapan iman kepada Allah? Pembacaan kita yang begitu panjang ini memberi kita 4 bagian besar. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana memberikan kita gambaran Tuhan memegang kendali atas seluruh alam semesta. Dan ayat 10 sampai 18 menyatakan Tuhan berkuasa mengatur kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ayat 19 sampai 30 Tuhan berkuasa atas masa dan waktu. Dan ayat 31 sampai dengan 35 adalah respons pemazmur atas segala kebesaran ciptaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, paradigma berpikir manusia kita tergantung kepada akademisi kita. Kalau saya seorang arkeolog akan menafsir bagaimana bumi ini menurut jenjang pendidikan itu. Kalau saya seorang ekonomi, saya akan menafsir bagaimana pertumbuhan kehidupan ekonomi dunia. Kalau saya seorang yang mempunyai bidang yang lebih tinggi lagi, saya akan menafsirkan dunia ini menurut apa yang saya pikirkan. Dan tidak sedikit orang pintar yang hadir di tengah-tengah dunia yang menciptakan apa yang ada di ciptaan Allah itu, bahkan ingin sama seperti Tuhan, yang tanpa disadari bahwa manusia mempunyai keterbatasan untuk melihat kebesaran Allah itu. Banyak prediksi yang muncul ketika terjadi peristiwa-peristiwa alam yang besar. Oh, ini gempa terjadi karena dunia ini orang ambil material tambang sampai sekosong jadi dia patah. Angin ribut terjadi karena badai besar, pengaruh siklus situasi menurut BMKG. Banjir terjadi karena bendungan-bendungan air tidak lagi bisa menampung dan akhirnya terjadi. Itu pandangan kita. Tetapi adakah kita merasakan, mengimani bahwa segala peristiwa itu terjadi karena kehendak Allah, kemakuasaan Allah? Kalau kita dengar guntur, petir, kilat, hujan besar, seperti beberapa waktu yang menimbulkan banjir di Yapis, banjir di Sete Thomas, banjir di Kota Raja, orang akan melihat dari sisi pandangan yang berbeda sesuai dengan paradigma ilmunya. Tapi adakah orang Kristen melihat bahwa kebesaran Allah itu sedang terjadi? Ketika manusia tidak mampu untuk memelihara, menjaga, mengelola bumi, seluruh ciptaan Allah, Allah akan menegur. Allah akan menguji. Ya. Sebab Alkitab berkata Allah tidak mencobai manusia. Tidak. Pencobaan manusia itu terjadi dari keinginannya sendiri. Allah menguji seberapa besar tanggung jawab manusia untuk mengelola ciptaan dari mandat Allah itu. Sekarang ini kita orang enak saja, jalan di jalan, tisu yang kita pakai buang di got, jalan di jalan, minuman yang kita minum buang di got. Ketika banjir dia menuju rumahmu, lalu saling mempersalahkan, oh dari atas itu yang bikin sampai akhirnya terjadi. Itu proses pemikiran manusia yang tidak menyadari bahwa Allah sedang menegurmu, Allah sedang mengujimu. Kepintaran manusia membuat Allah bisa menguji dia. Apakah dia bisa melebihi Allah? Panas yang berkelebihan, lalu para ahli bilang ozon semakin menipis karena pembangunan rumah kaca. Tidak sedikit hutan dirusakkan karena kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok untuk memperkaya diri,
tanpa melihat kegunaannya. Yang paling kita harus lihat, apakah saudara merasakan bahwa Allah bersama saya dan saudara ketika bangun dan melihat mentari pagi? Allah bersama kita itu ketika hidup dikaruniakan kepada kita. Mati sesaat ketika kita tidur, apakah bisa bangun besok? Kalau Allah berkenan, Allah beranugerah, kita akan bangun pada jam yang senantiasa menjadi sesuatu kebiasaan dalam diri kita. Terima kasih Tuhan untuk hidup baru yang Kau curahkan. Terima kasih Tuhan untuk mentari yang Kau terbitkan. Terima kasih Tuhan untuk hujan yang Engkau berikan kepada kami, para petani yang menyuburkan tanaman kami. Kadang-kadang ada penilaian-penilaian negatif. Manusia kalau tua panas bersungut sekali. Aduh, panas sekali. Kalau hujan bersungut lagi. Sementara panas dibutuhkan di belahan sana, hujan dibutuhkan di belahan lain. Ini yang terjadi. Kadang-kadang kita tidak mengenal Allah di sekitar kita. Jangan jauh-jauh. Kalau saudara jalan dan harus saudara masuk dalam got, tapi langkahmu lewat, itu bahwa Allah sedang bersama dengan saya dan saudara untuk membuat saudara melewati got itu dan tidak terantuk. Apakah kita pernah menyadari itu? Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita mengenal Allah di sekitar kita. Jangan hanya nanti peristiwa-peristiwa yang tragis baru kita mau mengenal Allah. Gelombang badai itu perintah dari Allah. Tidak ada yang bilang sebuah ilmuwan bisa membuat gelombang dan badai. Itu kalau membuat gelombang itu mungkin dalam kolam renangnya, bikin buatan itu boleh. Tapi kalau di samudera raya yang begitu luas, tidak ada yang bisa melawan kemahakuasaan Allah. Dan berbicara soal kemahakuasaan Allah itu tidak dapat diukir lewat lidah atau kata-kata. Hanya diimani. Sebab iman kita kepada Allah adalah bukti sebuah ungkapan syukur. Karena Allah baik. Karena Allah itu sang penyelamat. Hari ini tema khotbah kita menyadarkan kita bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Kalau Allah tidak bersama-sama dengan kita, firman berkatakan kita menjadi debu dalam perkenaannya, mati. Bersyukurlah bagi kita yang masih hidup, karena Allah masih bersama-sama dengan kita. Ada waktu di mana Allah tidak bersama-sama dengan kita. Yang kita takutkan adalah kematian itu. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mengenal Allah di sekitar kita. Dengan bukan hanya beriman, tapi dengan perbuatan kita. Tadi sudah dengar hukum Tuhan, sabarlah seorang yang kepada yang lain, mengampunilah seorang yang lain. Itu bagian di mana Allah bersama-sama dengan kita. Ketika kita memenangkan kebaikan dalam hidup kita, Allah sedang bersama-sama. Tapi ketika keburukan yang kita menangkan, dunia sedang bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita berada pada buah si malakama, memilih untuk tetap mengucap syukur kepada Allah dengan hidup yang beriman, atau memilih setia pada dunia dengan segala tawaran yang begitu manis. Ini yang terjadi di sekitar kita. Jangan salahkan siapa-siapa ketika Tuhan menguji, menegur kita dengan alam di sekitar kita. Hujan, badai, banjir, gempa, Allah teguran Allah. Supaya apa? Supaya manusia menyadari hakikatnya. Siapa saya di mata Allah yang diberi mandat oleh Allah ketika seluruh ciptaan ini Allah berikan kepada kita. Belajar untuk menghargai alam. Banyak orang itu tebang pohon gampang-gampang ya. Sampai kau tua mati juga pohon belum sebesar itu. Hitung sudah. Mari kita belajar menjadi orang percaya yang mengenal Allah di sekitar kita kapan saja. Jadilah orang Kristen yang berhikmat,
Bukan hanya ketika saudara ada dalam ibadah, dalam gereja, baru saudara berhikmat. Tapi lingkungan di mana saudara ada, dalam rumah tangga saudara, tempat di mana saudara bekerja, berhikmat selalu. Ada peristiwa sebesar apapun, percaya, apa gerangan yang Allah mau untuk dunia ini lihat? Apa gerangan Allah yang Allah mau untuk saya buat? Firman Tuhan berkata, bersyukurlah selalu bagi Allah. Bernyanyilah selalu bagi Allah selagi kamu masih ada. Semoga sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dalam segala kondisi kita lebih dekat kepada Allah dengan bersyukur selalu. Sebab kata syukur dan iman yang sungguh, itulah bukti bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya menyebut berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita secara bersama-sama. Gedung Jemaat 355 ayat 1, kita akan menyanyi untuk mengamini pengakuan kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman di semua tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat berduduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena oleh bunyi loncengmu dan kesadaran sungguh kami anak-anak Tuhan untuk mengkuduskan hari perhentian, hari kemenangan, hari Sabat Tuhan di jam pertama di Jemaat Pengharapan Jayapura ini. Kami ada di rumah Tuhan, itu berarti ada kekhususan dalam hubungan kami dengan Tuhan lewat puji-pujian kami, persembahan kami, bahkan lewat firman Tuhan. Biarlah Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 35 dengan tema bertemu Tuhan di alam sekitar akan kami renungkan arti sebuah kehidupan yang harus setiap orang percaya bersyukur, memahami dan melihat segala kebesaran ciptaan Allah dari sisi iman, dan bukan hanya berharap pada sisi paradigma pendidikan akademis dengan segala tafsiran-tafsiran yang mempunyai keterbatasan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang hadir. Hamba menyerahkan mereka ke tangan Tuhan, baik di kala keadaan mereka baik, baik di kala keadaan mereka susah, baik di kala keadaan mereka sedang bergumul dengan rencana-rencana hidup yang belum tersampaikan, terselesaikan. Biarlah kasih Allah, anugerah Allah terus mengiringi hidup mereka. Biarlah kesehatan dan umur panjang menjadi bagian sukacita yang mereka peroleh dari iman percaya mereka, karena anugerah sempurna Yesus itu bagi mereka.
Jauhkan umatmu dari mara bahaya, tantangan-rintangan ketika mereka beraktivitas, karena dunia semakin tua, dunia semakin dikuasai oleh roh-roh jahat, dan tidak sedikit orang yang mengalami hidup yang sulit karena kecelakaan, penyakit, musibah, dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan peganglah tangan umatmu, sadarkan diri mereka arti kehidupan sebagai anak-anak Tuhan ketika hidup masih Tuhan percayakan bagi mereka dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan usaha mereka, situasi ekonomi Papua yang menurun, Tuhan tahu apa yang mereka perlu. Biarlah Tuhan memberi semua itu surut kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan majelis jemaat Pengharapan Jayapura, seluruh pendeta yang bertugas, penatua Samas di rayon-rayon, badan pelayan unsur jemaat. Biarlah mereka sebagai corong Allah yang menata layani seluruh pelayanan, diberkati, diberi hikmat, dan terus roh mereka menjadi hangat dalam perkenan Allah untuk tidak melupakan sendi-sendi pelayanan gereja, supaya umat diarahkan pada keselamatan yang Allah inginkan. Tuhan berkati panitia pembangunan gedung gereja yang sudah sedang berlangsung, semua yang dipikirkan, semua yang diharapkan, biarlah mujizat Allah terjadi bagi panitia, bagi pendeta yang mengusahakan pembangunan gedung gereja baru sebagai pusat titik nol kota Jayapura dengan semua perangkatnya. Kami percaya sungguh Bapa bahwa Engkau akan beracara dengan PMJ, majelis jemaat, panitia pembangunan untuk buat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di kota yang kami cintai ini. Berkati Tuhan panitia sidang jemaat ke-33 dalam mempersiapkan segala tanggung jawab mereka. Berkati badan pelayan unsur jemaat, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, PAUD SD Sinasaba, dan PAUD Pengharapan dalam menata seluruh pendidikan hari demi hari. Hamba juga berdoa menyerahkan warga jemaat yang berulang tahun di hari Minggu Perdilihan ini. Tuhan berkati warga jemaat yang berulang tahun. Tuhan berkati dan juga kuatkan serta memberi kesembuhan kepada warga jemaat yang di rumah sakit oleh karena sakit, warga jemaat yang sedang berduka cita, terlebih khusus keluarga Numberi karena kehilangan hambanya pendeta Numberi yang bertugas di Klasis Moratami. Tuhan kuatkan keluarga di rayon APO, para janda, duda, lansia, dan anak yatim piatu hamba serahkan ke tangan Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk penatua Meke Sondak Repi yang belum fit atau belum sembuh dari sakit batuknya. Jamahan Tuhan sangat dibutuhkan oleh dia. Biarlah Tuhan menjadi tabib yang benar bagi dia. Hamba juga berdoa menyerahkan kelas support Mumbai, badan pekerjaan sinode, seluruh pendeta yang bertugas. Tuhan pakai hamba-hamba Allah ini terus untuk menjadikan umat Tuhan selamat di tangan Tuhan. Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan kota Jayapura yang kami cintai, kami serahkan ke tangan-Mu. Bulan-bulan dan tahun-tahun politik yang sudah bergulir, Engkau yang lebih tahu. Semua boleh berencana, tapi Tuhan menentukan siapa yang duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua, yang duduk sebagai wali kota dan wakil wali kota Jayapura, yang duduk sebagai bupati dan wakil bupati Jayapura, bahkan yang ada di lingkungan Provinsi Papua secara khusus. Kami percaya Tuhan akan berperkara dengan semua itu. Sejauh manusia melangkah dan berencana dan berbuat, di tangan Tuhanlah akan mengalir setiap orang yang dipercayakan untuk memimpin tanah ini, negara ini. Terima kasih Tuhan, lindungi kota kami,
dari hempasan gempa-gempa susulan yang beberapa waktu ini terjadi. Hamba tolak dalam nama Yesus gempa-gempa itu, karena hanya nama Yesus membuat kami menjadi berpengharapan dan takkan pernah takut dengan segala yang terjadi di sekitar kami. Inilah doa syafaat kami Bapa. Masih banyak yang ingin kami pinta, masih banyak yang ingin warga jemaat pinta. Tuhan yang Maha Tahu akan menjawab seturut kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 415 ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Gembala baik bersuling dan merdu dan kata-kata seterusnya. Gembala baik bersuling dan merdu membunyi kepada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terlang bening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali dalam hidupmu, kerja, rumah tanggamu, ingatlah dan imanilah bahwa Tuhan berada di sekitarmu. Percaya itu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Demikian ibadah, jemaat mohon duduk untuk bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu warga jemaat yang boleh hadir dalam ibadah jam pertama jam 6 sampai jam sekian, saya Pendeta Nikolas Matruti Sarjana Teologi bersama Majelis Rayon APO menyampaikan Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.